semuanya, perkenalkan nama saya Nina Fitriski dari kelas 11.2. Di sini saya akan bahas mengenai managing files. Nah, di sini ada 10 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, struktur direktori pada Linux. Yang kedua, navigasi path. Yang ketiga, jalur absolut versus jalur relatif. Yang keempat, karakter khusus. Yang kelima, membuat file dengan touch, dan lain-lain. Ada struktur direktori pada Linux. Ini merupakan dasar untuk kita mengoperasikan Linux. Nah, pada gambar ini teman-teman bisa melihat bahwa gambar slice atau garis miring ini ada paling atas, yang menandakan ini adalah hak akses milik root yang paling tinggi, sehingga dia bisa melakukan perintah apa saja. Nah, di bawahnya ada beberapa ya teman-teman, tapi untuk dasarnya teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu tentang home dan USR. Kalau USR itu adalah file untuk menyimpan instalasi aplikasi pada Linux. Jadi konsepnya sama ya teman-teman, seperti program file. Nah, kalau home adalah home directory dari semua user yang ada di Linux. Jadi mau itu Linux ataupun desktop, itu servernya sama ya teman-teman, directory etc untuk menyimpan semua konfigurasi pada Linux. Jadi nanti semisal teman-teman mau melakukan sebuah konfigurasi, jadi teman-teman lebih akrab atau lebih tidak asing dengan directory etc. Setelah itu kalian bisa ke Debian, kita pilih activities. Nah, di sini kita cari aplikasi files. Setelah itu kita buka ya. Nah, oke, kalau kalian ke file itu otomatis kita diarahkan ke home directory ya teman-teman. Nah, untuk melihat user pada Debian kita, teman-teman bisa klik other location. Setelah itu pilih Debian, kita klik yang tanda slice ini. Nah, di sini muncul beberapa files yang nantinya akan kita pelajari. Di sini juga dapat melihat parents directory. Caranya, kalian bisa klik salah satu file, klik kanan, pilih properties. Nah, di sini parent foldernya yaitu root atau slice. Nah, untuk melihat parameter ini, teman-teman juga bisa ke home terlebih dahulu ya. Di sini kita bisa pilih file mana saja, lalu pilih properties. Nah, di sini parent foldernya yaitu home directory user kita. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu navigating path. Yang pertama di sini yaitu cd to change directory, yaitu ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke sebuah directory, teman-teman bisa menggunakan cd. Jadi ketika teman-teman ingin masuk ke home, teman-teman bisa tulis perintah cd slash home atau cd home ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu pwd to see current directory. Nah, ini digunakan untuk melihat file directory yang sekarang. Misal teman-teman masuk ke cd home, lalu teman-teman meninggalkan Linux selama beberapa menit atau jam. Nah, pada saat teman-teman ingin mengecek keberadaannya, teman-teman bisa memasukkan perintah pwd. Nah, nanti dengan sendirinya akan menampilkan keberadaan kita yang sekarang ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ls to see what is inside directory. Nah, ini digunakan untuk melihat isi dari setiap directory ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat file yang ada pada directory. Misalnya ls/home. Nah, nanti akan muncul file yang ada di home ya teman-teman. Oke, kita masuk ke Debian ya. Jika pada file biasa, teman-teman bisa klik other location. Setelah itu kita klik slice. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam root ya teman-teman. Dan juga pada CLI, teman-teman di sini bisa masukkan perintah su, lalu enter. Setelah itu kita masukkan passwordnya, lalu enter. Nah, di sini saya sudah berada pada root ya teman-teman. Nah, jadi cara masuk ke home directory root ini jika pada file biasa kita klik other location, lalu kita klik yang slice. Di sini kita cari root. Nah, di sini kita bisa membukanya ya. Kalau sudah, kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita pilih authentic. Di sini saya bisa langsung masuk ke root ya teman-teman. Ini foldernya itu kosong ya teman-teman. Nah, kalau pada CLI, kalau mau masuk ke home directory root, teman-teman bisa memasukkan perintah cd spasi slice root, lalu enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke directory rootnya ya teman-teman. Setelah itu saya akan cek terlebih dahulu dengan menuliskan pwd. Setelah itu enter.
Nah, bisa dilihat bahwasanya saya sudah masuk ke dalam root ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke directory home dengan menuliskan perintah cd spasi slice home. Setelah itu kita enter. Nah, di sini saya juga sudah masuk ke directory home. Nah, lalu kita akan cek apakah kita sudah masuk ke directory home atau belum dengan menuliskan pwd. Setelah itu kita enter. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa saya sudah masuk ke directory home. Nah, selanjutnya saya akan melihat isi dari directory home dengan menuliskan perintah ls. Setelah itu enter. Nah, di sini kalian bisa lihat pada directory home ini terdapat isi yaitu Nia Novia Rizky ya teman-teman. Setelah itu kita coba cek lagi pada file biasa. Kita bisa ke DBN yang slice. Setelah itu pilih home. Nah, di sini terdapat home-nya yaitu Nia Novia Rizky. Nia Novia Rizky ini adalah user dari directory ini ya teman-teman. Untuk materi selanjutnya yaitu absolut dan relatif. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu absolut dan apa itu relatif. Absolut adalah perintah yang memasukkan nama directory dengan diawali slash ya teman-teman. Sedangkan untuk relatif tidak diawali dengan slash. Jika saya berada di dalam directory slash home dan saya ingin ke directory slash bin, saya akan menggunakan perintah absolut dengan menuliskan garis miring atau slash ya teman-teman. Nah, jika tidak menggunakan absolut, maka tidak bisa, dikarenakan directory bin ini terhalang oleh directory USR. Tetapi jika saya berada pada directory USR, maka tidak perlu menggunakan garis miring atau slash ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencontohkannya. Di sini saya akan menyamakan isi dari directory saya sendiri. Di sini terdapat desktop, documents, download, dan lain-lain. Lalu saya akan coba masuk ke directory slash ya. Kita coba ketikkan perintah su. Setelah itu enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Lalu enter. Itu saya akan mengeceknya dengan perintah pwd. Lalu enter. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa saya sudah berada pada directory home Nia Novia Rizky. Nah, di dalam directory slash ini terdapat bin, boot, dev, etc, dan lain-lain. Saya akan coba masuk ke dalam directory etc, lalu apache 2 ya teman-teman. Oke, sebagai contoh pada CLI saya akan menggunakan cd spasi slice etc slice apache 2. Setelah itu kita enter. Jika sudah, kita tuliskan perintah pwd. Setelah itu enter. Nah, di sini saya sudah berada pada directory slice etc slice apache 2 ya teman-teman. Nah, ini saya menggunakan perintah absolut ya teman-teman. Sedangkan jika saya menggunakan perintah relatif, di sini kita harus masuk ke directory etc ya teman-teman. Kita masuk ke directory etc terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke apache. Nah, jadi saat masuk ke apache 2, kita harus masuk ke directory etc terlebih dahulu. Lalu saya akan coba pada CLI. Di sini saya tulis cd spasi slash apache 2. Lalu kita enter. Dia akan terdapat tulisan no such file or directory. Jadi di sini kita diperintahkan untuk masuk ke dalam directory etc terlebih dahulu ya teman-teman. Sekarang kita coba pada CLI dengan menuliskan perintah cd spasi slice etc. Lalu enter. Di sini saya sudah masuk ke directory etc. Lalu di sini saya akan masuk ke dalam directory apache ya teman-teman. Di sini untuk masuk ke directory apache, kita tidak perlu menggunakan garis miring dikarenakan apache ini sudah berada dalam directory etc ya teman-teman. cd apache 2. Setelah itu kita enter. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam apache 2. Oke, di sini saya sudah berhasil untuk materi absolut versus relatif. Selanjutnya materi yang keempat yaitu karakter khusus. Jadi di CLI itu terdapat
special karakter. Yang pertama yaitu tanda lengkung ini sebelum dolar. Memiliki arti kita sedang berada di dalam directory home. Nah, sedangkan jika dolar ini berarti kita sedang berada di hak akses user. Nah, jika kalian mendapatkan tanda seperti ini, berarti kalian sedang berada di hak akses penuh atau hak akses surut ya. Di sini saya coba ls. Setelah itu enter. Nah, pada home di sini ada desktop, dokumen, download dan sebagainya. Langsung saja kita masuk ke directory root dengan perintah su, lalu enter, masukkan passwordnya. Nah, saya sudah berada di hak akses penuh atau hak akses root ya teman-teman. Setelah itu kita exit terlebih dahulu. Enter. Sekarang kita tulis ls spasi titik. Nah, jadi titik ini memiliki arti kita dapat melihat isi dari posisi directory kita saat ini ya teman-teman. Di sini kita enter. Nah, di sini terdapat isi yang sama seperti dalam file biasa ya, yaitu desktop, dokumen, download, music, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu titik 2. Sebelum itu saya akan masuk ke directory root terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah su, lalu enter, masukkan passwordnya. Sini saya akan masuk ke dalam directory etc ya teman-teman. Slice etc, lalu pilih Apache 2. Setelah itu kita ketik cd spasi slice, terlebih dahulu kita enter. Nah, jika sudah, kita tuliskan perintah cd spasi slice etc slice Apache 2. Setelah itu kita enter. Jadi pada titik 2 ini memiliki arti kita dapat melihat parent folder sebelum Apache 2 ya teman-teman. Di sini kita pwd, lalu enter. Di sini ini untuk melihat isinya ya. Nah, di sini saya sudah berada pada etc slice Apache. Jika saya ketikkan perintah cd spasi titik 2 enter, saya akan kembali ke slice etc. Nah, di sini kalian sudah lihat ya jika saya kembali ke slice etc. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Di sini saya akan coba mengecek isi dari directory home dengan menuliskan perintah ls selalu enter. Kalian bisa lihat di sini ada desktop, dokumen, downloads dan sebagainya. Setelah itu, saya akan menambahkan file dengan cara menuliskan perintah touch spasi. Setelah itu, tuliskan nama file yang akan kalian buat. Di sini ya, saya akan membuat file nia.txt. Lalu enter. Setelah itu, kita ketik perintah ls, lalu enter. Nah, di sini muncul file yang baru saja saya buat ya teman-teman, yaitu nia.txt. Nah, pada file biasa, di sini sudah muncul hasil file yang baru saja saya buat, yaitu nia.txt. Selanjutnya, bagaimana saya akan menambahkan file .txt ini ke dalam dokumen tetapi tanpa masuk ke dalam directory dokumen ya teman-teman. Kita bisa saja langsung kasih perintah touch spasi, lalu nama directory yang akan dimasukkan untuk membuat filenya yaitu documents slice. Di sini saya akan menamainya yaitu 222.txt. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini saya akan coba beri perintah ls, enter. Nah, teman-teman bisa lihat pada dokumen ya. Kita buka dokumen terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul ya file yang baru saja saya buat, yaitu 222.txt. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keenam, yaitu perintah ls advance. Perintah advance dibagi menjadi dua, yaitu ls biasa dan ls advance. Ada bedanya teman-teman, jika ls biasa itu hanya menampilkan sebuah directory yang ada, sedangkan jika ls advance itu lebih detail atau lebih jelas yang terdapat pada home directory. Jadi sini saya akan coba mempraktikannya. Ini kita bisa langsung kasih perintah pwd. Nah, perintah pwd ini untuk melihat saya sedang berada di dalam directory apa. Setelah itu kita enter.
Kalian bisa lihat di sini saya sedang berada di direktori home ya teman-teman. Setelah itu saya akan ls biasa. Kita ketik ls lalu enter. Di sini kalian bisa lihat bahwa ada desktop, downloads, nia.txt dan lain-lain. Setelah itu kita akan coba ls spasi min a. Lalu kita enter. Di sini terdapat file yang tersembunyi yaitu hidden directory dari home directory ya teman-teman. Setelah itu kita akan coba ls spasi min l. Setelah itu kita enter. Nah, ini lebih detail ya teman-teman, dimulai dari pembuatan file, jam, bulan, tanggal, dan keterangan lainnya. Nah, di sini untuk drwxr-nya yaitu directory ya. Lalu untuk min.rw ini merupakan file biasa ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menggabungkan perintah ls min a dan ls min l. Kita ketik ls spasi min la. Setelah itu kita enter. Nah, di sini muncul hidden directory atau file yang tersembunyi. Di sini ada tanggal, bulan, jam, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, untuk materi yang ke-6 ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-7. Selanjutnya, materi yang ke-7 yaitu membuat direktori mkdir. Jadi, perintah mkdir ini yaitu sebuah perintah yang bisa digunakan untuk membuat direktori baru ya, teman-teman. Di sini saya akan coba cek isi dari sebuah direktori dengan perintah ls lalu enter. Nah, di sini terdapat desktop, downloads, nia.txt, dan lain sebagainya. Setelah itu, saya akan membuat direktori baru dengan perintah mkdir lalu nama direktori baru. Nah, di sini saya akan menamainya yaitu directs new. Setelah itu kita enter. Lalu saya akan cek dengan perintah ls biasa, enter. Ini sudah muncul direktori yang baru saja saya buat. Setelah itu saya akan masuk ke dalam file nia.txt ya teman-teman, dengan menuliskan perintah cd spasi slash nia.txt. Setelah itu kita enter. Nah, di sini terdapat tulisan no such file or directory dikarenakan file nia.txt bukan termasuk direktori ya teman-teman. Saya akan masuk ke sebuah direktori yaitu directs new dengan perintah di spasi directs new. Lalu kita enter. Di sini saya sudah masuk ke dalam direktori yang tadi baru saja saya buat ya teman-teman. Setelah itu kita beri perintah ls, enter, lalu kita clear terlebih dahulu. Nah, jadi jika kalian ingin membuat sebuah direktori di dalam direktorinya, di sini kalian bisa menuliskan perintah mkdir -1 lalu enter. Setelah itu kita ketik mkdir -1/2 enter. Setelah itu kita ketik mkdir -1/2/3. Kita enter. Jika sudah, kita akan mengeceknya dengan perintah ls. Di sini sudah tertambahkan direktori -1 ya teman-teman. Setelah itu saya akan mencoba masuk ke dalam direktori -1 dengan perintah cd -1 lalu enter. Setelah itu saya akan mengeceknya dengan perintah ls. Jadi, di dalam direktori -1 terdapat direktori -2 ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke dalam direktori -2 dengan ketik perintah cd -2 lalu ls. Nah, pada direktori -2 terdapat direktori -3 ya teman-teman. Nah, untuk materi yang ke-7 ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-8. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu perintah cp. Jadi, perintah cp digunakan untuk mengcopy sebuah direktori atau file. Di sini saya langsung mempraktekannya ya. Saya akan mengecek keberadaan saya dengan pwd lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya berada di direktori home ya teman-teman. Setelah itu kita akan mengecek isi dari direktori saya dengan perintah ls lalu enter. Nah, di sini terdapat file default ya teman-teman. Setelah itu saya akan mengcopy file dari direktori dokumen
dengan perintah cp spasi documents slice. Kita pilih file mana yang akan di-copy. Di sini saya pilih file 222.txt spasi slice. Di sini saya akan memindahkannya ke home slice Nia Noviati Rizky. Jika sudah, kita enter. Nah, kalau sudah, kita bisa mengeceknya pada file biasa. Kita ke home. Nah, di sini sudah ada ya hasil kopian kita. Jika kalian memiliki file 1 sampai 100, kalian tidak perlu mengkopinya satu-satu seperti cara yang tadi ya teman-teman. Kalian bisa menuliskan dengan perintah cp spasi bintang .txt spasi. Setelah itu kalian akan memasukkan ke direktori mana. Misal saya memasukkan ke direktori public, jadi di sini saya tuliskan public, lalu enter. Setelah itu kita coba buka di direktori public ya teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat kopian dari semua file yang berakhiran .txt. Jika kalian ingin mengcopy sebuah direktori tersendiri, maka kita bisa menuliskan dengan cp spasi min r spasi. Di sini saya akan mengcopy sebuah direktori 2 yang ada di H1, yaitu H2. Lalu teman-teman bisa tuliskan H1 slice H2 spasi slice. Di sini saya akan memindahkan direktorinya ke home saja ya. Lalu kita ketik home slice Nia Noviati Rizky. Lalu kita enter. Setelah itu kita coba mengeceknya dengan perintah ls. Bisa teman-teman lihat bahwa pada direktori home sudah terdapat H1 dan H2. Setelah itu kita coba mengeceknya di home. Nah, di sini sudah terdapat H1 dan H2 hasil kopian kita. Untuk materi yang ke-9 yaitu perintah mv. Jadi perintah mv atau rename function, mv itu bisa digunakan untuk merename dir atau file. Mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mencoba mempraktekannya pada Debian. Nah, di sini saya akan mencoba cek terlebih dahulu dengan perintah pwd lalu enter. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa di sini saya berada pada home directory ya teman-teman. Setelah itu kita coba ls untuk melihat isi dari direktorinya. Ini terdapat 222.txt, desktop, documents, dan lain-lain. Itu saya akan mengganti file pertama yaitu 22.txt dengan menuliskan perintah mv spasi 222.txt spasi. Saya akan mengganti dengan nama baru menjadi file 1. Lalu kita enter. Setelah itu kita bisa ls untuk mengeceknya, enter. Nah, di sini dari file 222.txt berubah menjadi file 1. Itu kita bisa mengeceknya pada home ya teman-teman. Nah, di sini filenya sudah ganti nama menjadi file 1. Nah, setelah itu saya akan memindahkan file 223.txt ini ke direktori home ya teman-teman dengan perintah mv nama tempat sebelumnya yaitu documents slice nama file yaitu 223.txt spasi titik lalu enter. Nah, setelah itu kita bisa mengeceknya dengan perintah ls lalu enter. Nah, di sini di direktori home sudah terdapat file 223.txt ya teman-teman. Kita coba cek di sini juga. Kita ke home. Nah, di sini sudah pindah ya filenya yaitu 223.txt. Di sini kita masuk ke materi yang terakhir yaitu perintah rm. Jadi, perintah rm atau remove command itu digunakan untuk menghapus file. Rm juga bisa untuk menghapus direktori menggunakan rmd ya teman-teman. Nah, langsung saja kita kepraktekan. Di Debian kita clear terlebih dahulu. Enter. Saya akan mengeceknya terlebih dahulu dengan perintah ls. Nah, di sini terdapat beberapa file dengan berakhiran .txt ya teman-teman. Setelah itu, saya akan menghapus file 224.txt ini dengan perintah rm spasi 224.txt. Lalu kita enter.
Jika sudah, kita akan mengeceknya dengan ls. Di sini file bernamakan 224.txt ini sudah dihapus ya teman-teman, sudah tidak ada. Setelah itu kita akan mengeceknya di home. Nah, di sini juga tidak ada ya teman-teman. File bernamakan 224.txt ini sudah dihapus. Di sini saya akan meremove semua file dengan menuliskan perintah rm spasi. Tetapi sebelumnya kita harus mengganti semua file yang berakhiran .txt menjadi nama yang sama ya teman-teman, seperti halo2, halo1. Jika sudah, kita bisa ketik rm spasi halo bintang .txt, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa ls. Nah, di sini file yang berakhiran .txt sudah hilang ya teman-teman, sudah tidak ada. Kita bisa mengeceknya di sini. Nah, di sini juga tidak ada ya file yang berakhiran .txt. Nah, setelah itu saya akan mencoba menghapus sebuah direktori dengan perintah rmdir ya teman-teman. Saya di sini akan mencoba menghapus direktori directnew. Saya tuliskan perintah terlebih dahulu, yaitu rmdir spasi directnew. Lalu kita enter. Di sini kita ls untuk mengeceknya. Nah, di sini directory directnew sudah hilang ya teman-teman, sudah tidak ada. Setelah itu kita coba cek di sini. Nah, di sini juga sudah tidak ada ya teman-teman. Setelah itu saya akan mencoba menghapus directory hi1 ya. Saya akan menghapus directory hi1 dengan perintah rm hi1. Lalu enter. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa dihapus dikarenakan di dalam directory hi1 terdapat direktori hi2. Nah, ini kita coba lihat ya. Nah, di dalam direktori hi1 terdapat direktori hi2. Jadi kita menghapusnya bertahap-tahap ya, atau berurutan. Di sini kita bisa ketik rmdir hi1 slash hi2. Nah, kita tulis hi2 dikarenakan pada direktori hi1 terdapat hi2. Setelah itu kita slice hi3. Pada direktori hi2 terdapat juga hi3. Setelah itu kita enter. Lalu kita ls. Nah, di sini direktori hi3 sudah terhapus ya. Di sini juga sudah terhapus. Setelah itu kita coba beri perintah rmdir hi1 slash hi2. Di sini kita akan menghapus direktori hi2 ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah terhapus ya teman-teman. Setelah itu kita ketik rmdir hi1 lalu enter. Nah, setelah itu kita ls. Nah, di sini direktori hi1 sudah menghilang ya teman-teman, sudah tidak ada. Kita coba cek di sini. Nah, di sini juga sudah tidak ada ya teman-teman.